bertemu dengan Bu Lili dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah bagaimana cara membuat ringkasan yang baik. Nah, sebelum kita mengetahui cara membuat ringkasan yang baik, ada baiknya kita tahu dulu. Ringkasan itu adalah cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek. Jadi, seandainya kita membaca sebuah teks yang cukup panjang, nah untuk memahami itu maka kita membuat ringkasan. Nah, maka kita buat dalam bentuk bacaan yang pendek. Nah, apa manfaat dan tujuannya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini sudah Bu Lili tuliskan bahwa tujuan dari meringkas itu adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku atau sebuah bacaan. Sedangkan manfaat untuk membuat ringkasan itu adalah sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang begitu panjang. Nah, misalnya sebuah buku atau sebuah bacaan ini cukup panjang, kalau kita buat ringkasan maka kita dengan mudah akan bisa mengingat isi tersebut. Nah, mari kita uraikan panjang lebarnya, bagaimana cara membuatnya. Yuk kita ikuti. Nah, di sini Bu Lili sudah menuliskan cara membuat ringkasan. Yaitu yang pertama itu membaca naskah asli 1 atau 2 kali. Tujuannya apa? Agar benar-benar bisa memahami naskah yang akan diringkas. Nah, yang kedua caranya yaitu mencatat gagasan utama atau gagasan pokok. Hal ini bertujuan yaitu yang pertama untuk memudahkan meneliti kembali apakah pokok-pokok yang dicatat itu penting atau tidak. Nah, ini kita catat dulu gagasan utamanya, gagasan pokoknya apa. Karena kita akan lihat, oh penting nggak toh ini? Kalau memang nggak, kita coret. Gitu. Kemudian manfaat yang kedua dari mencatat gagasan utama atau gagasan pokok itu adalah menjadi dasar bagi pengolahan selanjutnya. Karena kita mau membuat ringkasan, ya dasarnya apa? Dasarnya adalah catatan yang kita buat tadi. Kemudian cara yang ketiga ini adalah intinya, yaitu menulis ringkasannya. Dengan cara menggabung-gabungkan gagasan-gagasan pokok menjadi sebuah paragraf dengan kata hubung atau yang disebut dengan konjungsi. Ingat, kemarin sudah kita pelajari bagaimana kita menggunakan kata hubung atau konjungsi atau jenisnya kata hubung apa saja, tingkatannya apa, itu sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, itu saja dari Bu Lili, materi kita cukup mudah sehingga ini ada catatan tambahan. Bu Lili memiliki beberapa butir soal. Kerjakan latihan soal berikut ini dan dikerjakan di buku tulis isinya saja. Jadi pada prinsipnya PPT tidak di-print, hanya ditulis isinya saja di dalam buku tulis. Kemudian karena di sini hanya ada 5 soal, kerjakan perintah selanjutnya di e-diary atau di grup WA. Nanti boleh ditambahkan di sana soal berikutnya. Kok dipisah-pisah mengapa toh? Iya, tujuannya apa? Supaya kalian benar-benar mau memahami cara membuat ringkasan yang baik. Nah, di sini ada latihan-latihan soal. Silahkan kalian pahami bacaannya, kerjakan soalnya ya. Di sini Bu Lili hanya tuliskan 5 buah soal. Nah, lanjutkan dengan tugas berikutnya. Soal ada di e-diary dan grup WA. Oke, itu saja anak-anak. Selamat mengerjakan, belajar dengan tekun supaya kalian pintar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, dah.